Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, pada pertemuan ketiga mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai konsep dari sosiologi dan juga sosiologi ekonomi. Nah, sebelum kita membahas apa itu sosiologi ekonomi, lebih baik kita perlu mengenal dulu apa sih sosiologi itu. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa semua sudah tidak asing dengan kata-kata sosiologi. Kenapa? Karena sejak SMA pun sudah ada mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini saya ingin menyederhanakan konsep dari sosiologi supaya rekan-rekan mahasiswa itu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ketika kita membaca definisi dari sosiologi itu banyak sekali pakar-pakarnya. Nah, kalau secara sederhana, sosiologi itu kira-kira apa? Ya, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ini adalah konsep sederhana dari sosiologi. Nah, di sini yang perlu dipahami lebih lanjut adalah konsep dari masyarakat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, apakah sudah tahu apa itu masyarakat? Misalkan, di sini ada gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam gedung ini ada yang dosen, ada mahasiswa, ada dekan, ada wakil dekan, terus kemudian ada mahasiswanya pun macam-macam ya. Ada yang jurusan ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah, manajemen zakat dan wakaf, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini itu kan berkumpul dalam sebuah fakultas yang disebut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Tulung Agung. Nah, apakah yang disebut masyarakat itu adalah kumpulan dari orang ini atau lokasinya kira-kira? Lokasinya atau kumpulan orang-orangnya? Nah, ternyata yang disebut sebagai masyarakat itu bukan lokasinya dan juga bukan kumpulan dari orang-orang ini. Akan tetapi, orang-orang ini ketika berkumpul, mereka berinteraksi satu sama lain. Berinteraksi, mereka melakukan hubungan-hubungan tertentu, dan dari hubungan-hubungan ini, ya, itu menghasilkan sebuah nilai, norma, culture, dan sebagainya. Nah, hasil interaksi ini tadilah yang disebut sebagai masyarakat. Jadi masyarakat adalah proses interaksi, bukan proses ya, hasil interaksi dari kumpulan orang-orang ini yang membentuk sebuah nilai, terus kemudian membentuk culture, membentuk norma, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai masyarakat. Jadi bukan kumpulan dari orang-orangnya dan juga bukan tempatnya. Nah, sebagai contoh supaya lebih paham lagi ya, ini tadi itu kan menghasilkan, contohnya menghasilkan apa ya tadi? Nilai. Kemudian menghasilkan norma. Kemudian menghasilkan budaya atau culture. Contoh nyata ini masih dikaitkan dengan sosiologi ekonomi. Contoh bentuk nilai. Tahu nggak kalau mata uang itu sebenarnya hanya sebuah kertas kan? Kertas. Tapi kenapa dia bisa dijadikan sebagai alat tukar? Bisa dijadikan untuk membeli makanan, membeli barang-barang, dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil dari interaksi ini. Masyarakat sepakat ya, dalam melalui proses sosial yang panjang, masyarakat itu sepakat bahwa kertas yang dinamakan uang itu tadi, itu bisa menjadi alat tukar yang sah. Seandainya masyarakat nggak sepakat, itu kan hanya sekedar kertas yang ada tulisannya, hanya sekedar ada angka-angkanya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah proses masyarakat ini tadi, ya, itulah yang menghasilkan nilai tadi, sehingga uang bisa menjadi alat tukar yang sah, hasil dari kesepakatan masyarakat, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengenal
konsep sosiologi dari asal katanya. Kalau sosiologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu socios, dan yang kedua adalah logos. Nah, socios sendiri itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai teman atau kawan. Sementara kalau logos itu pasti sudah tahu semua ya, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang pelajari tentang kawan-kawan itu kan pasti lebih dari satu orang ya, jadi pasti ada interaksi di dalamnya. Beberapa literatur menjelaskan kalau sebenarnya istilah kawan ini kurang begitu relevan ya. Lebih relevannya itu pakai bahasa Inggris yang itu companion. Nah, seperti itu. Namun itu nggak terlalu penting. Mungkin kita pahami lagi bagaimana sih pemahaman konsep sosiologi yang berdasarkan asal kata. Contohnya kayak gini. Ini dikaitkan dengan sosiologi ekonomi ya. Jadi seandainya kita itu ingin mendapatkan sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anggap aja kita kan butuh makan, terus kemudian kita butuh baju, terus kemudian kita butuh mungkin tempat tinggal, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, untuk mendapatkan ini ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal atau rumah. Ini kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak mempunyai kawan atau sosios ini, caranya gimana? Makan aja, kita harus nyari sendiri. Kalau zaman dulu, zaman purbakala ya, itu kita bisa berburu sendiri, terus kemudian nyari-nyari di hutan. Kalau zaman sekarang, masa kita harus benar-benar nyari sendiri, nanam padi sendiri, merawat sendiri dan sebagainya, kan enggak. Nah, di sana ada yang namanya kita butuh petani. Nah, terus kemudian nanti dari petani mungkin berasnya dijual ke penjual makanan. Kemudian dimasak, baru kita sebagai konsumen itu yang membeli. Nah, ini ketiga orang ini melalui proses interaksi mereka bisa saling mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini pengen dapat apa? Pengen dapat uang petani. Terus kemudian penjual makanan juga pengen dapat uang. Nah, kalau kita pengen dapat makanannya. Nah, melalui proses interaksi ini ya, itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gitu, termasuk pakaian, baju. Ya, kita kan nggak harus benar-benar bikin baju kan. Nah, terus kemudian rumah kita bisa beli, bisa nyewa tukang untuk membuatkan. Kita nggak benar-benar harus bikin sendiri. Nah, itu adalah manfaat dari proses interaksi. Nah, interaksi ini ya, misalkan tadi dari proses jual beli ini, proses transaksi ini kan tadi ada uang ya sebagai alat tukar yang sah. Nah, itu terbentuk dari apa? Dari kesepakatan masyarakat. Nah, kesepakatan ini secara sosiologis itu terbentuk karena melalui proses sosial yang panjang, mereka saling sepakat, terus akhirnya terjadilah alat tukar ini yang sama-sama bisa mencapai tujuannya dengan lebih mudah karena proses kerjasama. Kayak gitu. Nah, dari sini, dari contoh ini, kita tahu kenapa tadi ada sebuah literatur yang menjelaskan bahwa sebenarnya istilah kawan ini kurang tepat. Karena misalkan kita tadi beli barang-barang ya di mall lah. Contoh kedua, misalkan di mall kita pengen beli baju, pengen beli makan. Nah, sebenarnya orang yang jual itu kawan kita atau bukan sih? Kita kenal atau bukan sih? Enggak kan? Sebenarnya kita enggak kenal, itu bukan kawan kita. Namun kita bekerja sama dengan dia untuk mendapatkan, masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan. Yang satu ingin mendapatkan uang, yang satu ingin mendapatkan barang, seperti itu. Nah, itu sebenarnya istilah yang lebih tepat yaitu companion.
Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian atau konsep sosiologi yang berdasarkan asal katanya. Oke, setelah kita memahami apa itu konsep dari sosiologi, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari sosiologi ekonomi. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nah, ketika kita berbicara masalah sosiologi ekonomi, itu tetap kita akan berkaitan dengan apa itu yang namanya tadi interaksi, dan juga kegiatan ekonomi. Jadi interaksi ditambah kegiatan ekonomi. Nah, secara definisi sederhana, saya suka yang sederhana ya. Jadi, sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mengkaji interaksi sosial masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi, seluruh interaksi atau kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu adalah kajian dari sosiologi ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri itu, ini anak-anak ekonomi pasti tahu kan. Yang pertama adalah proses apa? Produksi. Kemudian distribusi. Dan yang terakhir adalah proses konsumsi. Saya ulangi lagi ya tadi, definisi sederhana dari sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mengkaji interaksi sosial masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu adalah definisi dari sosiologi ekonomi. Jadi di sini yang kata kuncinya adalah interaksi, kegiatan ekonomi, dan satu lagi adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi kegiatan ekonomi ini sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kayak gitu. Nah, kalau bidang kajiannya sendiri itu bidang kajian sosiologi ekonomi tidak terlepas dari kegiatan utama kajian ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita rinci satu-satu. Ini adalah bisa dikatakan kajian kita selama 1 semester ke depan juga membahas masalah ini, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, namun dalam perspektif sosiologi. Untuk kegiatan produksi sendiri, kita nanti akan membahas interaksi antara pekerja dan juga pemilik pabrik misalkan. Dalam istilah sosiologisnya, kita sebut di sana ada istilah kelas borjuis atau pemilik modal, dan juga kelas proletar atau kelas pekerja. Nah, dua kelas ini dalam proses produksi mereka berinteraksi. Di sini nanti akan ada yang namanya eksploitasi, kemudian ada juga yang namanya selain eksploitasi, masalah-masalah sosial, mungkin ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, terus kemudian keterasingan dan sebagainya. Nanti kita pelajari di sini ketika proses produksi. Nah, ini tokoh-tokoh sosiologinya biasanya ketika membahas masalah produksi ini tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan sebagainya. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai proses distribusi. Bagaimana barang itu bisa disalurkan kepada masyarakat atau konsumen. Bagaimana masyarakat bisa menerima itu, terus kemudian bagaimana proses penyalurannya, dan sebagainya. Di sini juga masuk nanti kajian tentang iklan, terus kemudian bagaimana pihak
perusahaan itu memasarkannya dan sebagainya, nanti di sini juga dibahas. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak dibahas dalam kajian sosiologi ekonomi kontemporer itu adalah bahas masalah konsumsi. Kenapa? Ketika kita bahas masalah sosiologi ekonomi klasik, itu yang banyak dieksploitasi adalah kelas proletar. Tapi ketika kita membahas masalah sosiologi ekonomi yang kontemporer, nanti itu yang dieksploitasi adalah konsumen. Nah, bagaimana konsumen bisa dieksploitasi? Nah, nanti akan kita bahas di situ, di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi ini bahas masalah konsumen versus kelas borjuis. Jadi sudah sedikit, nanti kita akan bahas masalah proletar, proses produksi nanti sedikit. Mungkin hanya pertemuan keempat kelima aja kita akan lebih bahas ke sini karena isu-isunya lebih menarik dan lebih kekinian. Itu bahasan dari sosiologi ekonomi kontemporer. Ini adalah bidang-bidang kajian dan juga konsep dari sosiologi ekonomi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat ini. Akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.